Diriwayatkan dari Ibrahim bin Adham bahwasannya ia berkata, pada suatu tahun aku pergi haji ke Baitullah Al-Haram. Dalam perjalanan, aku mendapati udara dingin yang amat sangat. Kemudian aku berlindung di dalam sebuah gua di pegunungan. Ketika aku berada di dalam gua itu, ada seekor singa yang sangat besar berjalan masuk gua mendekati aku. Setelah melihatku, ia bertanya kepadaku, "Siapa yang memasukkanmu ke tempatku tanpa izinku?" Aku menjawab, "Aku seorang pengembara yang terpisah dari kawan-kawan dan aku datang kepadamu sebagai tamu pada malam ini." Kemudian seekor singa itu berpaling dariku lalu tidur di sampingku. Semalam suntuk aku membaca Al-Quran, tidak tidur sampai pagi. Ketika aku akan keluar dari gua, singa itu berkata kepadaku, "Wahai Ibrahim, hindari rasa ujub. Jangan sekali-sekali engkau berkata, 'Aku tidur di samping singa dan aku selamat darinya.' Wallahi, aku sudah 3 hari tidak makan apapun. Seandainya engkau tidak mengatakan bahwa engkau sebagai tamuku, niscaya aku akan memakan tubuhmu sampai habis." Mendengar perkataan singa itu, aku memuji kepada Allah dan pergi meninggalkan gua. Ketika telah selesai menunaikan ibadah haji, aku kembali menuju tempat peribadatanku. Selama aku beribadah, nafsuku selalu menuntut aku makan buah delima. Tuntutan nafsuku selalu aku tunda dan aku tunda kurang lebih selama 20 tahun. Pada suatu malam, nafsuku berkata kepadaku, "Wallahi, jika engkau tidak memenuhi keinginanku, aku merasa malas untuk beribadah." Aku menjawab, "Wahai nafsuku, tahanlah keinginanmu itu. Nanti setelah aku memasuki tempat yang ramai, aku akan memenuhi keinginanmu." Tiba-tiba hatiku cenderung menuju padang belantara. Di sana aku melihat sebatang pohon. Setelah aku dekati, ternyata pohon delima yang buahnya sangat lebat. Aku memetiknya 1 butir. Setelah aku makan, ternyata terasa masam. Kemudian aku memetik lagi yang kedua, ketiga, dan keempat. Kesemuanya terasa masam. Nafsuku berkata, "Aku tidak mau makan delima kecuali yang manis." Kemudian aku berjalan menuju tempat yang ramai. Di sana aku bertemu seorang laki-laki di dalam rumah kemah. Aku pun bertanya kepadanya, "Apakah engkau punya sebuah delima?" Laki-laki itu memberiku sebuah delima. Setelah aku makan, ternyata terasa masam juga. Aku memberitahu kepada laki-laki itu tentang semua delima yang aku makan selalu terasa masam. Laki-laki itu menjawab, "Wahai Ibrahim, hal itu semua adalah dikarenakan engkau menaati nafsumu, memberikan sesuatu yang menjadi keinginannya. Wallahi, aku berada di rumah kemah ini selama 40 tahun. Aku tidak pernah tahu mana delima yang masam atau yang manis." Aku sangat heran mendengar perkataan laki-laki itu, dan aku pun pergi meneruskan perjalananku. Tiba-tiba aku bertemu dengan seorang pemuda yang diuji oleh Allah sakit lepra. Jasadnya dilubangi oleh beberapa kumbang, dan belatung-belatung berjatuhan dari anggota-anggotanya. Dia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari semua ujian yang menimpa sebagian besar dari makhluknya." Aku pun merasa heran dari perkataan itu. Kemudian aku bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, apakah ada ujian yang lebih besar daripada ujian yang kau terima?" Pemuda itu memandangku seraya berkata, "Wahai Ibrahim, gigitan kumbang adalah lebih baik bagiku daripada syahwat makan delima. Oleh karena Allah mengetahui bahwa engkau seorang hamba yang berpaling darinya, maka Allah mengganti delima yang manis dengan delima yang masam." Ketika aku mendengar perkataan itu, aku jatuh pingsan sesaat. Setelah aku sadar, aku bertanya kepada pemuda itu, "Wahai anak muda, sekiranya engkau telah sampai pada makom ini, kenapa engkau tidak memohon kepada Allah agar menyembuhkanmu dari penyakit-penyakit ini?" Pemuda itu lantas menjawab, "Wahai Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai semua hambanya dan memutuskan atas hamba-hamba itu apa yang dikehendakinya,
dan berbuat apapun yang dikehendaki pula. Banyak sekali hamba-hamba Allah yang sabar menerima ujiannya dan rela dengan apa yang menjadi keputusannya. Wahai Ibrahim, wallahi, seandainya Allah memotong-motong tubuhku sepotong-potong, maka tidak akan menambah pada diriku selain menambah cintaku kepadanya. Aku sangat heran dengan perkataan pemuda itu dan kemudian meninggalkannya dan meneruskan perjalananku. Wallahu a'lam.